Shalom teman-teman Youth semuanya, apa kabar hari ini? Aku harap teman-teman dalam keadaan yang baik semua ya. Oke, hari ini kita mau mulai ibadah Youth kita. Teman-teman siapkan hatinya, siapkan hidup teman-teman. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Aku percaya dimanapun kita berada, di tempat kita masing-masing, hadirat Tuhan gak akan pisahin kita. Hadirat Tuhan tetap bisa kita rasakan bersama-sama. Oke, yuk kita satukan hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami, buat kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada itu semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu yang rindu, anak-anak-Mu yang haus Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan jarak dan waktu gak akan pisahin kami Tuhan untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap hidup kami. Kami mau bawa seluruhnya ke hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni kami, supaya kami boleh benar-benar layak untuk menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Kau selalu sertai, bahkan di musim yang tak pasti. Damai sejahtera yang Kau beri menguatkan setiap hati. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Kau sertai, berjalan di tengah gelombang yang tinggi. Namun ku kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Kau Bapa yang mengerti kami. Bapa, Kau selalu sertai, bahkan di musim yang tak pasti. Sejahtera yang Kau beri menguatkan setiap hati. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Kau sertai, berjalan di tengah gelombang yang tinggi. Namun ku kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Kau sertai, berjalan di tengah gelombang yang tinggi. Namun ku kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu
satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami melewati badai yang gak pasti dalam hidup kami, tapi kami tahu pasti Tuhan, Engkau Bapa yang gak pernah meninggalkan kami. Bapa yang menyertai setiap kami, menuntun kami, bahkan sampai kesudahan nanti. Damai sejahtera itu yang menangkan setiap hati kami, menangkan setiap jiwa kami Tuhan. Untuk kami tetap terus berjalan di tengah gelombang, di tengah badai yang tinggi. Ini setiap pernyataan kami Tuhan, karena kami tahu Kau Bapa yang menyertai kami. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Kau sertai, berjalan di tengah gelombang yang tinggi. Namun ku kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Engkau sertai, berjalan di tengah gelombang yang tinggi. Namun ku kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Engkau sertai, berjalan di tengah gelombang yang tinggi. Namun ku kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Karena damai sejahtera Bapa, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Damai sejahtera-Mu yang sertai kami Tuhan. Haleluya, kami tenang di dalam-Mu. Oh Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan setiap kami, tak pernah tinggalkan perbuatan-Mu. Kau setia, kami sembah Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Oh haleluya, haleluya, ya ralabaya syakaralambo. Terima kasih, terima kasih buat kasih dan cinta-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Ya ralabaya syakaralamu, ya ralabaya syenaralamu, ya ralabaya syekaralabaya, oh ralabaya syekaralabaya. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tenang di dalam Roh-Mu, sebab kami tahu hadirat-Mu yang menenangkan jiwa kami. Ya ralabaya syikiralabaya. Mari teman-teman, sekali lagi kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Katakan, ucapkan syukur-Mu di hadapan Dia buat segala sesuatu yang telah Dia berbuat dalam hidup kita. Kinaralabaya syikiralabaya syikiralabaya. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya.
Nikmati lawatannya malam hari ini. Kiaralabayas, shikaralabayaralabayas. Oh Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati, oh terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau Allah yang buat kami tenang. Hadirat-Mu menenangkan setiap hati kami. Ya Ralabaya Syekaralamu, mengalir kuasa Roh-Mu Tuhan, mengalir urapi setiap kami. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu lawan, Roh-Mu urapi setiap kami. Ya Ralabaya Syek, ya Ralabaya Se, oh Ralabaya Syakaralamu. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Syikaralabaya Ralabaya Se. Mengalir Roh-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa. Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu
di ibadah online BIOS. Dan saat ini status COVID yang kita tahu bertambah parah, dan saya berharap kita semua tetap terpatuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya kita dapat membantu memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dan kita saling mendukung anggota keluarga kita, saudara atau teman kita yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, baik itu kesehatan, ekonomi, atau hal lainnya. Oke, mari sebelum masuk firman Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami, Bapak. Engkau penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu sekeliling kita, sekitar kita mungkin saat ini menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Kami percaya kami dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran agar tertuju pada firman-Mu, dan kebenaran-Mu sajalah yang mengajar kami sehingga kami dapat berdiri teguh saat ini dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Hari-hari ini sekolah sudah mulai masuk ya untuk beberapa anak, dan situasi pandemi juga masih tinggi. Sekolah tetap dilakukan secara online. Oke, beberapa dari kita mungkin sudah mengharapkan untuk masuk sekolah secara onsite. Ya, kita bertemu dengan teman, jalan-jalan, atau punya keinginan kembali seperti yang dulu. Cuma berita buruknya semuanya tidak bisa kembali seperti yang dulu. Everything is changing, semuanya berubah. Seakan-akan kita digeser keluar dari zona nyaman kita. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita masih punya iman untuk melangkah? Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan, dan masih tetapkah atau sudah berubah? Apakah kita percaya bahwa ada masa depan untuk kita? Mari kita baca di Mazmur 46 ayat 1-3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Amin. Saya percaya saat ini yang mendengarkan rekaman ini pasti sudah mengalami pertolongan Tuhan dan sudah membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dan selalu hadir dalam kehidupan masing-masing. Dan saat ini juga Indonesia sedang dikagetkan oleh peningkatan kasus COVID-19 yang begitu tinggi, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi dunia yang kita tahu saat ini seperti digoncangkan oleh badai COVID ya. Dan banyak dari kita itu menjadi gelisah karena hal ini. Dan juga banyak orang yang saat ini mungkin sedang digoncangkan imannya karena situasi yang tidak menentu. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya, teman-teman gitu? Kita sudah membuktikan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu selalu menolong kita Tuhan itu sudah menolong kita di masalah kita yang dulu. Masakan saat ini Tuhan itu tidak mau menolong gitu. Dan sebelumnya kita baca lagi di Ulangan 7 ayat 9, di mana dikatakan Allah kita adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada yang dikasihinya. Jadi ingatkan jiwa kita, ingatkan diri kita. Jadi jangan pernah berhenti berkata pada diri kita, jiwa kita, bahwa hanya Allah saja tempat perlindungan kita. Dan
itu terus menerus tiap hari ingatkan, perkatakan itu supaya kita iman kita menjadi kuat, kita tetap teguh berdiri meskipun kanan kiri kita mungkin digoncangkan situasi tidak menentu. Dalam cerita di Alkitab di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 tentang Nabi Elisa dan perempuan Sunem. Untuk lengkapnya kalian bisa baca sendiri. Nah, saya akan bacakan singkat ceritanya aja ya. Ada seorang wanita Sunem di mana ia dan suaminya selalu menjamu Nabi Elisa saat berkunjung ke kota mereka. Si wanita ini selalu memberikan yang terbaik untuk menyambut Nabi Elisa. Dan akhirnya Nabi Elisa pun memberkati mereka dan Allah memberikan anak kepada suami istri ini. Dan ketika anak itu beranjak besar, anak itu menjadi sakit dan meninggal seketika. Dan tentu namanya juga wanita ya, dan seorang ibu pasti hatinya sedih. Jadi setelah anaknya meninggal, wanita Sunem ini membaringkan anaknya dan ia mempersiapkan diri untuk pergi menemui Nabi Elisa. Dan saat Nabi Elisa melihat dari kejauhan, disuruhlah bujangnya untuk menyongsongnya dan bertanya kabar tentang keadaan keluarganya. Yang menarik dari cerita ini adalah jawaban dari wanita Sunem ini. Saya akan membaca dari kitab NIV, bahasa Inggris NIV, 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Run to meet her and ask her, "Are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Everything is all right," she said. Pernyataan yang penuh dengan iman yang besar. Kita tahu si wanita Sunem ini sudah menghadapi suatu kematian, di mana anaknya yang meninggal dengan mendadak. Tapi pada saat dia ditanyai bagaimana keadaan anakmu, dia menjawab semuanya baik-baik saja. Itu suatu pernyataan yang penuh dengan iman yang sangat besar. Jadi meskipun wanita Sunem ini mengalami perubahan yang begitu drastis dari kehidupan yang baik-baik saja, kehidupan yang diberkati, lalu dia tiba-tiba mengalami musibah kematian, dia tetap berkata, "It is well, everything is all right," semuanya baik-baik. Nah, kadang perubahan yang membuat kita tidak nyaman sering kita anggap itu masalah buat kita. Nah, mungkin saat ini teman-teman, mungkin banyak dari kalian mungkin mengalami perubahan, masalah atau musibah seperti wanita Sunem ini. Atau mungkin juga ternyata masalah yang kita hadapi tidak sebesar si wanita Sunem ini. Contohnya, karena situasi COVID kita tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Kita bosan dengan situasi, atau financial keluarga yang sedang menurun, atau mungkin ada saudara teman kita yang terpapar COVID-19. Jadi apakah kita masih mampu untuk mengatakan semuanya baik-baik saja? Saat kita kita mengalami masalah, kita mengalami perubahan yang mungkin kita merasa tidak nyaman, apakah kita masih mampu berkata, "It is well," semuanya baik? Masihkah kita bisa berpikiran positif di saat kita merasa kalut? Saya sendiri pun masih belajar banyak untuk mengontrol hati, mengontrol pikiran. Jadi agar tetap tertuju kepada Tuhan, supaya mulut dan lidah saya mampu berkata positif. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi jika si wanita Sunem ini mampu melakukan, saya percaya kita semua pun mampu melakukan. Jadi saat kita memperkatakan hal-hal positif,
itu akan menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, teman kita, rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita. Jadi, bukankah kita mau menjadi impact untuk sekeliling kita? Jadi, mulailah dari hal yang kecil. Mulailah dari perkataan kita yang positif. Jadi, perubahan atau masalah itu banyak terjadi di luar kontrol kita. Tapi jangan sampai hal itu mengontrol tindakan kita. God is in control when we rest in Him. Tuhan pegang kendali kehidupan kita pada saat kita bersandar kepadanya. Di Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Satu hal yang Allah tidak bisa pungkiri adalah kasih setianya yang selalu menyertai kita. Sekalipun kehidupan kita digoncang oleh banyak masalah, banyak perubahan yang membuat kita tidak nyaman, percayalah bahwa perjanjian damai Allah itu selalu ada pada kita dan tidak pernah berubah. Dunia mungkin dapat berubah, Allah kita, Yesus Kristus, tidak berubah sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa Dia tidak pernah diam, Dia selalu menyertai kita. Kasih setianya dan perlindungannya selalu ada pada kita. Jadi siapapun yang mendengarkan ini, saya percaya di luar sana kita tahu sekeliling kita banyak perubahan, banyak masalah yang kita gak dapat kontrol. Semuanya tuh datang, satu selesai, datang lagi. Bahkan satu masalah belum selesai, ada lagi yang datang. Tapi saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu menguatkan kita. Maka dari itu iman kita tetap teguh, hati pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan, karena di dalam Dia saja kita temukan kekuatan, di dalam Dia saja kita temukan kedamaian, di dalam Yesus saja kita temukan ketenangan. Dan saya percaya di dalam ketenangan itu pasti ada jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kita. Dan saling mendoakan untuk teman-teman kita, saudara kita, karena pada saat kita berdoa, saya percaya kuasa Allah juga bekerja di situ. Dan mari kita tutup firman ini, ibadah ini dalam doa. Mari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, sharing firman pada malam ini. Biarlah selalu mengingatkan kami akan kebenaran-Mu, atas janji-Mu yang begitu nyata dan selalu tidak pernah berubah, bahwa kasih setia-Mu menyertai kami dari hari ini, besok, mungkin tahun depan, sampai selama-lamanya selalu ada pada kami, selalu menyertai kami. Perlindungan-Mu yang begitu nyata, kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bagi setiap teman-teman kami mungkin saat ini mengalami masalah. Kami percaya Kau jamah mereka Tuhan. Baik itu mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, atau masalah lainnya Tuhan yang mungkin tidak dapat diungkapkan. Tapi kami percaya Engkau tahu, Engkau jamah mereka. Kami percaya Engkau mempunyai kuasa yang begitu dahsyat sehingga dapat memampukan mereka untuk berdiri tegak, sehingga badai yang mereka alami saat ini boleh pergi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saat ini kami agar kami memiliki iman yang teguh, memiliki hati yang tertuju padamu, pikiran pikiran positif yang selalu ada pada kami, sehingga kami percaya mulut kami, lidah kami selalu memperkatakan hal-hal positif, di mana kami boleh menjangkau teman kami, menjadi saksi bagi teman kami bahwa di situasi apapun yang kami hadapi, kami
kami selalu berkata, Engkau baik, semuanya baik karena ada Engkau di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka, Kau lindungi mereka, dan kami percaya Tuhan, Kau selalu bawa kami naik tidak turun. Kami menjadi kepala bukan ekor. Dan Engkau selalu menyertai kami. Perjanjian damai-Mu selalu ada pada kami. Bumi boleh berubah Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Thank you buat teman-teman semua yang sudah join ibadah hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.